Jibril pun tidak fokus. bahkan malaikat Jibril pun tidak tidak sanggup untuk masuk ke dalam. Keluar balik lagi yang itu yang potong. Bahkan malaikat Jibril pun tidak sanggup untuk masuk ke dalam Sidratil Muntaha. Kita semua sudah tahu, bahkan kalian punya HP bisa akses. Siapa yang pengen masuk surga? Kenapa pengen masuk surga? Yang laki-laki pengen masuk surga karena bidadari ada? Apalagi umur-umur kalian segini. Yang perempuan pengen masuk surga karena apa? Pengen melihat tas mewah. Ada dimsum tanpa bayar. Dimsumnya unlimited. Paket dimsum unlimited. Apa lagi? Hah? Pengen nyebelah tanpa sakit tenggorokan. Pengen nyebelah tanpa berdosa. Pengen apa lagi? Pengen apa? Pengen apa? Hah? Pengen bakso. Pengen duit yang banyak. Pengen beli iPhone 17 Pro Max. Kalau saya di surga mau bikin aja iPhone 200 Pro Max. Pengen apa lagi? Pengen apa lagi? Masuk surga karena apa? Hah? Pengen mabuk? Boleh nggak mabuk di surga? Boleh. Pengen apa lagi? Hah? Tidak ada keharaman di surga. Tapi saya persingkat, Bu, kayaknya saya bosan di surga, Bu. Bengkel, kayaknya saya bosan di surga. Pak Indra, bosan nggak di surga? Pak Indra bisa ngapain aja sesuka Pak Indra. Mau makan, ada semua. Mau apa lagi? Ada semua. Bosan deh kayaknya saya kalau di surga. Kalian pernah gak makan makanan yang enak tapi gak enak karena gak ada ibu bapak? Pernah makan seblak tapi gak enak rasa seblaknya karena gak ada orang tua? Pernah makan seblak tapi gak rasa seblak enaknya karena gak makan sama besti? Pernah? Pernah makan seblak makan apa lagi? Dimsum tapi rasa dimsumnya gak enak? Pernah? Pernah makan seblak dan dimsum yang gak enak rasanya tapi jadi enak karena makan sama besti? Ya, bukan yang gak enak banget tapi bisa dimakan. Pernah? Saya bayangkan seperti itu di surga. Kenikmatan-kenikmatan itu akan hampa rasanya kalau kita tidak bisa bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan-kenikmatan itu akan hampa kalau tidak bisa bertemu Nabi Muhammad SAW. Saya nggak peduli, nggak makan pun nggak apa-apa, asal bisa setiap saat bisa melihat wajah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya nggak peduli, nggak mabuk pun nggak apa-apa, nggak boleh mabuk pun nggak apa-apa di sana. Nggak boleh main Mobile Legends pun di sana nggak apa-apa saya. Diharamkan semua yang ada di surga saya siap, asal bisa ketemu kanjeng Nabi dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana coba? Coba foto. Itu pesannya. Itu pesannya. Bahwa di tengah kesedihan Nabi Muhammad ditinggalkan Ibu Khadijah dan Sayyidina Hamzah, termasuk juga Abu Thalib pamannya,
Itu yang kedua, bahwa kenikmatan surga itu, kalian bisa Isra Mi'raj nggak? Kalian bisa Isra Mi'raj nggak? Kanjeng Nabi sedih di Isra Mi'raj kan akhirnya bahagia kembali. Pertanyaannya, ini ngapain meringati kayak gini? Kalau kalian nggak bisa memperingati Isra Mi'raj, kalian bisa Isra Mi'raj nggak? Gus Fakih yang dipanggil Gus itu bagi saya sebenarnya penghinaan, karena hakikatnya dipanggil Gus itu, kamu tuh anaknya kiai, lu pantas jadi kiai ya, gampangnya gitu. Gus Fakih bisa Isra Mi'raj nggak? Kalau Gus Fakih bisa Isra Mi'raj 100% ngawur. Bener nggak? 100% ngawur. Sesakti-saktinya saya, sesakti-saktinya Kang Sakti, mana Kang Sakti? Sesakti-saktinya Kang Sakti gak bakal bisa Isra Mi'raj. Tapi kita bisa merasakan nikmatnya Isra Mi'raj. Bagaimana Allah bilang sholat, Allah bilang sholat, Allah bilang sholat. Kalau kita mau menikmati Isra Mi'raj, sholatlah. Kalau kalian pernah merasakan nikmat sholat, berarti kalian pernah merasakan nikmatnya bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga saya percepat. Tadi ada yang bisa menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Pak Iman? Ada yang masuk? Itu ilmu loh. Ini bagian yang paling penting. Kalau bisa, coba fokuskan. Ada yang bisa menjelaskan apa yang dijelaskan Pak Iman? Mungkin di antara kalian ada yang merasa itu tidak penting. Wah, ini ngomong apa nggak penting. Ini ngomong apa nggak penting. Itulah bukti bahwa ilmu hanya bisa diterima oleh hati yang sehat. Sekali lagi, tadi merupakan bukti bahwa ilmu yang berat hanya bisa diterima oleh hati yang sehat. Ada yang bisa angkat beban 100 kilo di sini? Hah? Bisa dibuktikan. Angkat mobil satu orang di situ, mungkin depannya aja lah, ban depannya. Ada yang bisa? Tadi ngomong bisa. Bisa dibuktikan? Kalau kalian mau dihargai, tolong hargai orang lain. Kalian ngomong, wah, kalian ada orang ngomong main HP, kalian ada orang ngomong, itu bukti bahwa ilmu tidak bisa diterima oleh hati yang sakit. Saya sengaja Pak Iman kasih materi yang paling susah. Tadi saya udah nge-share, Pak Iman perlu pakai rumus Einstein nggak? Kayaknya susah deh. Itu apa Pak Iman? Saya pengen membuktikan, saya pengen ngajarin bahwa kalian untuk tadi pengen tinggi derajatnya, caranya cuma satu. Allah bilang, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang naik derajatnya cuma satu, karena ilmu. Tapi ilmu itu tidak akan bisa diangkat oleh hati yang rusak dan hati yang kotor. Kalian tidak akan bisa menerima. Mungkin kalian pernah merasakan duduk di kelas, saya siap menerima ilmu, tapi nyampe di kelas ada matematika. Kenapa guru matematika tidak pernah lulus? Ada dua orang yang kalau lagi banjir itu tetap berangkat. Banjir seidung, guru matematika tetap berangkat. Masya Allah sekali itu guru matematika. Yang kedua adalah yang tukang absen. Jadi ya inilah, saya nitip ke guru-guru. Mungkin yang di belakang nggak dengar,
bukan karena kuping mereka nggak aktif, lagi di oven, kupingnya tuh lagi di oven. Ya, kita coba tes ya, Pak Satrio. Nah, kedengeran, padahal ya cuma ngetes doang Pak. Yang di ujung berarti kedengaran sebenarnya. Kedengaran, bukan telinga mereka yang nggak aktif, bukan telinga kita yang nggak aktif, tapi mungkin hati kita yang menerima ilmu itu sedang lemah kondisinya. Sama seperti kondisi kita ketika lemah, tidak bisa mengangkat beban yang tinggi-tinggi, nitip ibu, nitip pisan agar mereka bisa menikmati sholat, agar kita semua di sini bisa menikmati sholat, agar kita bisa menikmati sujud kepada Allah, agar kita bisa menerima ilmu, agar kita bisa tingkat naik derajatnya. Nitip satu saja dulu, bersolawat sehari. Ya kalau belum bisa 1100 dulu lah, istiqomah 3 tahun. Itu saja. Bahkan yang di belakang kayaknya ada yang main sendiri tuh. Ya, tugas saya sudah selesai, memberikan ilmu kepada kalian, diterima. Monggo, saya tidak akan pernah sakit hati. Bahkan semua di sini tidak ada yang mendengar pun saya tidak sakit hati, kan tugas saya cuma memberikan ilmu. Sekali lagi, tadi bukti bahwa ilmu hanya bisa diterima oleh ruh yang sehat, hati yang sehat. Kalau ruh kalian mau kuat, perbanyaklah baca sholawat. Itu saja dulu. Gus, yang lebih mudah ya 100 lah. Gus, yang lebih mudah, kalian mau diangkat derajatnya oleh Allah kan, kalian mau diberikan kemuliaan di dunia dan akhirat, rasanya nggak pantas kalau sholawatnya kurang dari 100 sehari. Itu saja. Nanti kalian setelah itu yakin pasti akan bisa menikmati sujudnya. Nih contoh santri saya hari ini sudah di SOS 505. Dari pagi sampai sekarang sudah 505 kali sholawat, belum sampai duhur. Nah, udah sampai jam 9 lebih 19. Itu saja. Nitip guru-guru yang terhormat, nitip perbaiki dulu ruh anak-anak, terutama ruh kita dulu. Nitip sekali lagi dengan penuh hormat. Semoga kita semua bisa menyehatkan ruh kita lewat peringatan Isra Mi'raj ini. Semoga suatu saat kita bisa menikmati sujud-sujud kita. Saya mohon kita bersama-sama menutup dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana shalli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Terima kasih. Wal 'afwa minkum. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua siswa-siswi SMK Magolong, acara nanti setelah acara semuanya kembali ke kelas masing-masing. Jam KBM tetap berjalan ya, tapi nanti habis Jumatan. Jadi kata biasanya KBM tetap berjalan normal, pulangnya sampai seperti biasa 14.40. Namun sampai sini makanan ini sampai menjelang KDM nanti KDM-nya bulan puasa ya, mau bulan puasa nggak usah pulang
sampai Jumatan silakan, tapi berada di lingkungan sekolah. Nanti KBM-nya setelah Jumatan. Oke semua. Kampus 1 kembali lagi ke kampus 1 ya, istirahat sampai nanti menjelang satu LPG-nya tetap di kampus 1 ya, di sana